Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin yang Allah muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan dan teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, memberikan ilmu nafi dan melindungi kita daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Dan nikmat terbesar adalah nikmat hidayah, nikmat taufik dari Allah, nikmat akses untuk mendekat, nikmat kesempatan untuk merendah, untuk sujud, untuk ruku, untuk berinteraksi dengan firman-firman-Nya Subhanahu wa ta'ala dan mempelajari sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, lalu mendekat dengan dunia para aulia, para wali-wali Allah, para ulama. Dan itulah surga dunia. Yang tidak bisa kita bayar dengan harta dunia. Karena harta tidak bisa membeli semua hal. Ia bisa membeli tanah yang luas, tapi harta tidak bisa membeli keluasan dada dan jiwa seseorang. Harta tuh bisa beli kasur yang empuk, tapi tidak bisa membeli tidur nyenyak. Ada banyak orang punya uang, hadirin, gak bisa tidur. Ada teman menyampaikan testimoni beliau, saya kenal banyak orang yang mapan, dan semua yang saya kenal itu hanya bisa tidur dengan obat tidur. Gitu. Hanya bisa tidur dengan obat tidur, padahal padahal kasurnya udah mewah, bantalnya udah mewah, gulingnya udah mewah, hadirin. Nggak bisa tidur tuh, kecuali dengan obat tidur. Coba kita bandingkan dengan diri kita, hadirin sekalian. Betapa
mudahnya kita tidur. Bahkan seringkali kebablasan. Pas khutbah Jumat tidur hadirin. Itu saking mudahnya. Padahal masuk masjid itu masih ngobrol sama temen. Itu begitu khotib masuk mulai itu bisa Bismillahirrahmanirrahim wa ahya. Dan nanti begitu selesai sholat Jumat segar lagi itu. Subhanallah. Tapi itu kebablasan, jangan ditiru. Tapi terkadang kita lupa mensyukuri nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jarang di antara kita bisa mudah mengatakan bahwa salah satu nikmat Allah itu tidur secara proporsional. Dan tidur secara proporsional itu salah satu bentuk nikmat dan lurusnya kehidupan. Sebagaimana Nabi kita SAW tidurnya proporsional. Tidur pada Isya, lalu nanti bangun di tengah malam. Jadi ini yang harus kita syukuri. Mungkin kita nggak dikasih uang yang banyak, kita nggak dikasih jabatan yang tinggi, tapi kita dikasih tidur yang nyenyak, itu luar biasa hadirin. Itu luar biasa. Dan kita masih punya PR bersyukur dikasih nikmat itu. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Amin. Alamin. Lalu hadirin sekalian, mintalah ilmu nafi kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana konsep bahwa khairul ilmi ma nafa', baiknya ilmu itu yang bermanfaat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang sebatas dihafal. Walaupun hafalan penting dan gak boleh kita remehkan hafalan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu ikonnya hafalan hadirin. Beliau bukan meremehkan hafalan, tapi beliau ingin menjelaskan inti dari dan substansi dari ilmu. Dan berbicara tentang ilmu nafi, ada keterangan menarik dari Muhammad bin Yusuf rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Kata beliau, al-ilmu yusabu min indil makhlukin. Ilmu itu bisa didapat dari sisi makhluk. Jadi ilmu, maksudnya ilmu secara konten, secara wawasan, secara maklumat, itu didapat dari sisi makhluk. Semua bisa dapat. Bahkan orang yang gak beriman kalau baca buku akidah bisa ngerti gitu loh. Boleh kalau cerdas, jenius, ngerti. Tapi kata beliau, wa naf'u la yusabu illa billah wa min indihi. Tapi ilmu yang bermanfaat atau manfaat dari ilmu tidak akan bisa diraih kecuali dengan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diraih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Dan ini penting. Dan kita harus ngerti hal-hal seperti ini. Karena masih banyak di antara kita, karena baru di dunia ilmu, itu berpikir belajar ilmu agama seperti belajar bidang-bidang yang lain. Dipikir kalau hanya sekedar paham, selesai masalah. Enggak. Bedakan antara ilmu nafi dengan ilmu maklumat.
Nggak semua maklumat itu menjadi ilmu nafi. Tapi ilmu nafi pasti maklumatnya benar. Gitu loh. Dan jangan pernah berpikir kita bisa mendapatkan ilmu nafi hanya dengan kecerdasan kita, kejeniusan kita, ketekunan kita, kepintaran kita. Nggak akan bisa. Ini yang saya nukilkan ucapan nama-nama besar dalam dunia ilmu. Bukan newbie-newbie, bukan. Nama-nama besar. Mereka mengatakan bahwa kalau yang Anda kejar sebatas knowledge, wawasan, maklumat, konten, Anda bisa gunakan kecerdasan Anda. Tapi kalau Anda ingin ilmu Anda bermanfaat, nggak bisa kecuali dengan pertolongan Allah. Nggak bisa kecuali dengan taufik dari Allah. Nggak bisa kecuali Anda minta kepada Allah. Lalu Anda bersikap baik dengan Allah. Anda beradab dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga nanti Allah kasih manfaat dari maklumat kita itu. Itulah kenapa para ulama mengatakan al-adab qoblal ilm. Adab sebelum ilmu. Karena yang Allah kasih hanya orang-orang yang beradab kepadanya. Gitu hadirin. Sebagaimana kalau hadirin menguasai sebuah bidang, ilmu pamungkas kita kasih bukan hanya sebatas ke murid yang pintar, tapi murid yang paling setia sama kita, paling baik adabnya sama kita, dan seterusnya. Itu pattern di kehidupan tuh demikian. Jadi kalau cuman modal ikut kajian, lalu modal kecerdasan, modal kepintaran, lalu kita suka-suka, gitu, datang nggak minta pertolongan sama Allah, main datang aja di majelis atau di masjid nggak mau diatur, gitu loh, disuruh maju nggak mau, gitu loh. Ini bukan menyindir hadirin. Ini menyinggung. Ya, kesamaan subjek hanya sebuah kebetulan belaka. Tapi betapa banyak kebetulan di dalam kehidupan yang fana ini. Gitu loh. Iya. Bener kan ya hadirin? Ibu-ibu bener nggak Bu? Masya Allah. Enggak. Insya Allah di sana ya, di sana. Kalau di sini enggak lah. Ya Bu ya? Enggak beda. Ya. Coba kita tanya, ibu-ibu kalau diminta maju atau diatur, gimana? Nurut apa enggak Bu? Masya Allah. Ibu-ibu yang di belakang, paling belakang. Yang suka-suka, yang dekat nyender itu. Gimana? Kalau disuruh maju, diatur, nurut apa enggak? Hah? Oh, enggak ada yang di belakang, semua di depan. Bu, nurut nggak Bu? Panitia dengar nggak tuh? Coba langsung dieksekusi. Loh iya. Kenapa? Karena kalau kita nggak nurut berarti kita nggak ngerti esensi. Kita ini belajar hadirin bukan sebatas biar pinter, tapi biar nurut itu. Buat apa ya antum pinter tapi nggak nurut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Sufyan Ats-Tsauri, innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bih. Ilmu itu dipelajari agar kita bertakwa kepada Allah. Dan arti lain dari takwa apa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Sinonimnya apa? Nurut gitu. Jadi kita ini ngaji, kita datang ke kajian, kita hijrah, itu merubah mentalitas.
Dari yang sebelumnya mentalnya membangkang, melawan, durhaka, menjadi bermental nurut kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada aturan selama tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan proses belajar nurut itu bukan hanya secara teori, tapi secara praktek. Di masjid, nurut aturan masjid. Di kajian, nurut aturan panitia. Di parkiran, nurut peraturan di parkiran. Gitu hadirin. Di jalanan, nurut aturan jalanan. Gitulah. Benar nggak nih hadirin? Nah tadi kesini pada bosim nggak nih? Nah ini nurut nih. Aku sih sim. Pastilah Pak Ustadz. Masya Allah bagus. SNK doang nggak bawa? Ya hampir sama kalau begitulah. Itu poin. Jadi kita harus mulai dari sini. Nah kalau di masjid aja nggak mau nurut, ya gimana di luar masjid gitu aja udah. Jadi gimana siap nurut nggak nih hadirin? Ibu-ibu siap nurut bu? Hah? Masya Allah luar biasa. Siapa yang bilang siap tadi? Karena ada beberapa anak kecil jalan-jalan bolak-balik itu. Jadi siap bolak-balik. Jadi ya itu anak kecil ya nggak apa-apa ya. Nah, kita jangan seperti itulah. Allah Ta'ala misal. Jadi jangan sampai kita salah tujuan dan salah arah. Ilmu itu bukan ajang jago-jagoan hadirin. Ilmu itu agar kita nurut, berubah, taat sama Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah SAW sesuai dengan kemampuan dan ilmu kita. Begitu hadirin. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi ilmu nafi itu bukan hanya sekedar pengetahuan dan hafalan. Walaupun pengetahuan dan hafalan sangat penting. Tapi ilmu nafi adalah nurutnya dan taatnya kepada Allah. Makanya kata Muhammad bin Yusuf rahimahullah, wa manfaatul ilmi ta'atuhu. Gitu. Ilmu yang bermanfaat itu adalah taat dan nurut. Nah itu. Ilmu nafi itu. Jadi ilmu nafi itu apa sih Pak Ustadz? Nurut gitu. Itu ilmu nafi. Itu baru ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala misalnya. Berikutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita kembali istirahatkan Tadkiratus Sami karena ini berkaitan dengan persiapan menuju tamu yang dinanti, yaitu bulan Ramadan. Karena jarak kita dengan Ramadan sudah sangat-sangat dekat. Sangat-sangat dekat. Gak punya waktu lagi kita. Dan gak boleh ada waktu yang terbuang. Kita harus persiapan sesegera mungkin. Dan kita sudah ulang-ulang tentang pentingnya persiapan. Tentang pentingnya pendahuluan, dan kita sudah jelaskan bagaimana para ulama kita menjelaskan bahwa Sya'ban dijadikan
sebagai momentum persiapan menuju Ramadan. Oleh karena itu Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban adalah bulannya persiapan para qari Al-Quran. Nah, berbicara tentang persiapan, ada sebuah amalan yang sangat penting. Bahkan dinyatakan oleh banyak para ulama adalah amalan terbaik. Terbaik secara umum dan terbaik untuk persiapan Ramadan. Jadi terbaik secara umum dan terbaik dalam persiapan kita menuju Ramadan. Hadirin Allah muliakan. Dan ini disebutkan secara singkat oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala dalam Lataiful Ma'arif ketika beliau berbicara tentang bulan Sya'ban. Ketika beliau berbicara tentang bulan Sya'ban. Dan beliau berbicara ketika berbicara di tengah bulan Sya'ban. Bukan di awal, tapi di tengah. Makanya dengan segala keterbatasan kami rasa kita perlu mengangkat masalah ini. Nah, kira-kira amalan apa itu hadirin? Amalan yang dinyatakan sebagian para ulama adalah amalan terbaik dan terbaik secara umum dan terbaik untuk persiapan diri menuju Ramadan. Hadirin, apa amalan terbaik? Puasa, Masya Allah. Dapat hadiah. Alhamdulillah. Salah, tapi dapat hadiah. Yang penting berani dulu penuntut ilmu itu. Wah, untuk hadiah semua angkat tangan. Satu masjid angkat tangan. Yang penting berani dulu lah hadirin. Salah paling diketawain aja. Itu momok saya Pak Ustadz. Nggak apa-apa diketawain. Apa? Udah siap diketawain belum? Oh. Nah ini, Masya Allah. Tobat. Salah. Tobat tadi apa? Gimana rasanya diketawain? Biasa. Itu biasa aja tuh hadirin. Ayo. Siapa yang mau diketawain lagi? Ini penting loh. Karena salah satu momok di kita apa? Nggak berani bicara di depan umum. Kenapa? Karena hati kita terlalu mikirin ucapan manusia. Makanya ini latihan juga. Padahal itu hal yang hendaknya kita hindari. Makanya saya pernah baca sebuah survei di luar, apa yang paling ditakuti oleh seseorang gitu loh. Itu semuanya ada tuh, ada hantu, ada ini, ada segala macam. Tapi ternyata itu bukan nomor satu. Nomor satunya apa? Public speaking paling ditakuti. Gitu. Gitu. Jadi bidang antum tuh angker loh mas. Angker, ditakuti itu. Gak berani, subhanallah. Ada lagi nggak yang mau diketawain? Ayo. Paling ujung. Yang mau diketawain.
Apa? Baca apa? Ah ini, Masya Allah. Salah. Asik. Gimana nih hadirin lah. Bingung nih. Gitu. Udahlah, nggak ada harapan kayaknya. Daripada waktu kita habis. Ada kata apa? Oh, ya. Ini terlalu berani. Belum ditawarin udah jawab. Apa? Dapat 2 deh, biar berani. Berani ya, 2. 2 apa? Kita tuh ambil setengah. Oh ditambahin, Masya Allah. Bikin antum kurangin. Ya, Alhamdulillah. Oke, udah. Hadirin Allah muliakan, afdolul a'mal dijelaskan oleh para ulama adalah salamatus sadar. Salamatus sadar. Hati atau dada yang selamat, yang bersih. Kata qala ba'dus salaf, berkata sebagian ulama klasik, afdalul a'mali salamatus sudur. Sebaik-baik amal itu adalah ketika hati Anda bersih. Gitu. Wah itu. Loh itu bukan, jadi bukan taubat Pak Ustadz. Kalau hati kita bersih, kita akan banyak taubat hadirin. Bukan baca Quran. Kalau hati kita bersih, kita akan banyak baca Quran. Oh itu. Itu makom tertinggi itu, hati bersih. Dan ini persiapan yang sangat penting sebelum masuk Ramadan. Dan seringkali kita lupa. Kita sibuk persiapan teknis, tapi kita lupa membersihkan jiwa dan hati kita. Padahal ini persiapan yang harus kita lakukan. Dan ini pesan secara tersirat dari Rasulullah SAW. Setiap kita mau masuk Ramadan, masih ingat sabda Nabi SAW dan riwayat Imam Majah yang dihasankan oleh sebagian orang seperti Syalbani, bahwa Allah ampuni seluruh umat atau seluruh hambanya kecuali 2 orang. Siapa 2 orang? Siapa? Terus apa lagi? Satu lupa deh. Berarti setengah. Ayo udah. Masihlah. Antum apa tadi? Siapa yang diampuni di malam ke-15? Antum. Ya, antum tadi ngangkat tangan, enggak? Iya, Ustaz. Terus apa jawabannya? Permusuhan dengan saudara. Terus? Ya. Berat ya? Sudah mulai agak-agak deg-degan kayaknya beliau. Gak apa-apa, kita kasih. Yang pertama, musyrik. Orang-orang yang melakukan kesyirikan. Gak diampuni sama Allah, kecuali bertobat. Dan ketika seseorang itu melakukan kesyirikan, berarti hatinya bersih apa tidak? Gak bersih. Yang kedua, musyahin. Dan di antara mana musyahin adalah seseorang yang memiliki kebencian dalam hatinya kepada saudaranya. Permusuhan kepada saudaranya. Hasad, amarah, dendam. Dan orang yang punya itu di dalam hatinya, berarti hatinya bersih apa tidak? Enggak bersih.
Maka ketika Nabi SAW menyampaikan hadis itu, di pertengahan Sya'ban, lalu kita mendengar hadis tersebut, maka secara otomatis kita akan berusaha mendapatkan fadilah dari hadis tersebut. Dan ketika kita berusaha mendapatkan fadilah, fadilah itu keutamaan, keutamaan hadis tersebut, maka secara otomatis apa yang akan kita lakukan? Kita berusaha membersihkan hati kita dari noda-noda kesyirikan. Khususnya syirik akbar, syirik besar. Lalu setelah syirik besar, kita berusaha membersihkan hati kita dari riya, dari sum'ah, dari ujub, dari syirik-syirik kecil yang lain. Lalu tidak berhenti sampai di situ, kita berusaha memanfaatkan orang, kita berusaha legowo, kita berusaha melupakan luka yang diberikan oleh salah seorang dari teman kita, atau mungkin pasangan kita, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kita melakukan hal itu semua, dan itu kita lakukan di pertengahan Sya'ban, otomatis kondisi hati kita ketika memasuki Ramadan seperti apa hadirin? Bersih. Bersih. Terlebih lagi kalau kita benar-benar paham pesan itu. Maka kita akan jaga kualitas tersebut sampai di bulan Ramadan. Makanya tidak ada satupun ulama yang mengatakan maksud hadis di atas adalah hanya di malam itu aja. Gitu. Ada orang ngajak kita ribut gitu loh. Waktu itu tepatnya tanggal 13. Nah, udah, lu mau di mana lu atur deh. Gitu. Lu tinggal kasih tahu gua. Hari ini aja. Enggak bro, enggak mau. Kenapa lo takut? Enggak. 3 hari lagi aja. Gitu. Karena ada hadis Nabi SAW. Bukan itu maknanya. Tapi orang yang menjaga hatinya, hadirin. Orang yang menjaga hatinya. Makanya ini tersirat pendalilannya dalam ilmu usul fikih secara mafhum. Karena orang yang mengamalkan atau orang yang berusaha mendapatkan fadilah itu, otomatis dia akan membersihkan hatinya. Dan ketika timingnya sangat berdekatan dengan Ramadan, maka ini mempengaruhi kondisi hatinya ketika memasuki Ramadan. Berbeda dengan orang yang acuh nggak acuh dan nggak peduli dengan keutamaan tersebut. Maka bisa jadi dia masuk ke Ramadan dengan hati yang keras, yang sempit. Dan dia akan gagal di Ramadan. Kenapa dia akan gagal di Ramadan? Karena seseorang tidak mungkin berhasil di Ramadan kecuali dia masuk ke bulan Ramadan dengan hati yang berkualitas. Karena dia tidak mungkin mengerjakan berbagai macam rangkaian-rangkaian ibadah bulan Ramadan kalau hatinya bermasalah. Dia nggak mungkin bisa puasa dengan benar. Dia jaga lisannya, dia jaga matanya, dia jaga telinganya. Kalau hatinya nggak bersih. Dia nggak mungkin bisa bertahan sholat taraweh. Kalau hatinya nggak bersih.
Dia nggak mungkin menjadi orang yang sangat dermawan di Ramadan. Mengamalkan hadis Nabi SAW, karena ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan dan puncak kedermawan Nabi SAW ada di bulan Ramadan. Kalau hatinya tidak lapang. Kenapa demikian? Karena Nabi kita SAW bersabda dalam hadis yang umum, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu. Ketahuilah di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, maka seluruh anggota jasad akan baik. Seluruh anggota tubuh akan baik. Dan apabila segumpal daging ini rusak, maka seluruh anggota tubuh akan rusak. Ketahuilah segumpal daging itu adalah kolbu. Jadi ketika kolbu kita bermasalah ketika memasuki Ramadan, maka mata akan bermasalah di Ramadan. Karena Nabi mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau hati baik, mata baik. Begitu hati kita rusak, telinga kita berantakan di Ramadan. Ya, dengerin inilah, dengerin itulah, segala macam. Kalau hati kita rusak, lisan pun bermasalah di Ramadan. Karena Nabi SAW mengatakan, kalau hati itu rusak, lisan akan rusak. Sebaliknya, kalau hati bersih, lisan akan baik, mata akan baik, telinga akan baik. Itu hadirin. Kita nggak akan mampu bertahan di terawih, apalagi kayak mulail. Nggak kuat, tubuh tuh nggak mau diajak ibadah. Quran nggak akan selesai di Ramadan. Jujur aja deh hadirin sekalian. Bagi kita yang tahun-tahun lalu gagal menghatamkan Al-Quran, emang benar karena nggak ada waktu? Enggak. Karena hati hadirin. Bukan karena nggak ada waktu. Waktu ada kok. Masa yang lain bisa 5 kali khatam? Kita nggak berhasil. Ada teman kita 4 kali khatam. Kita nggak berhasil juga. Ada teman kita lagi 3 kali khatam. Nggak berhasil juga. Ya kalau teman kita 5 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang 3 kali. Ya paling nggak kita kayak Imam Syafi'i lah 2 kali khatam. Sehari. Waduh, berat. Jadi 60 kali Pak Ustadz. Ya nggak bisa lah. Luar biasa. Ya sekali khatam lah sebulan di Ramadan. Masa nggak dapat juga? Apa yang salah itu loh? Sufidati syayatin itu, gembong-gembong syaitan itu dibelenggu. Bahkan sebagian ulama mengatakan bukan hanya gembong, syaitan dia belenggu. Kecuali korin. Ada beberapa keterangan para ulama dalam masalah terbelenggunya syaitan. Terlepas mana yang roji, tapi jelas tantangan kita di Ramadan jauh lebih ringan dibanding di luar Ramadan. Nah kalau gagal juga, masihkah kita menyalahkan waktu? Masihkah kita menyalahkan aktivitas? Masihkah kita menyalahkan kesibukan dan seterusnya? Enggak, ini bukan masalah kesibukan, ini masalah hati. Kalau nggak salah Syekh Saleh Sindir, hafizahullah ta'ala. Salah satu ulama di kota Madinah, itu pernah bercerita bahwa beliau katakan saya kenal dengan seseorang, pengusaha, sukses, dan beliau mengelola bisnisnya, masih mengelola bisnisnya secara langsung. Pengusaha, sukses, mengelola bisnisnya secara langsung. Apa yang istimewa Ustaz? Oh, berikutnya. Tapi beliau tidak melupakan Al-Quranul Karim. Gak melupakan Al-Quran. Megang bisnis langsung loh. Dan berhasil secara dunia. Dan Syekh Rahim Hafizullah mengatakan,
sosok ini mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam sehari. Jadi ketika Imam Syafi'i 2 kali dalam sehari di Ramadan, itu bukan hal yang mustahil. Ini masalah hati dan keberkahan waktu. Makanya ketika kok kemarin nggak maksimal, 2 tahun lalu nggak maksimal, 3 tahun lalu, padahal persiapan aku ini udah komplit. Oke, mungkin Anda persiapan, kecuali hati Anda nggak persiapkan. Itu yang perlu kita renungkan. Teknis sudah kita siapkan ini, hati lupa kita siapkan. Berantakan di Ramadan. Hadirin lihat deh, amal-amalan favorit di Ramadan. Lihat bagaimana Nabi SAW menyampaikannya kepada kita tentang puasa. Apa kata Nabi SAW? Man soma Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisab. Apa iman dan ihtisab itu? Kalau bukan amalan hati. Bukan hanya sekedar berpuasa. Ghufirallahu ma taqaddama min dhammi. Maka dia akan mendapatkan pengampunan dosanya yang telah lalu. Itu puasa. Taraweh. Gimana caranya agar dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Lagi-lagi Nabi SAW menjelaskan dengan sabdanya, Man qama Ramadan imanan wahtisaban. Barang siapa yang qiyamul lail atau salat taraweh dengan imannya dan ihtisab, mengharapkan pahala. Harapan itu amalan hati, hadirin. Baru dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi Nabi SAW sebutkan amalan-amalan favorit di Ramadan bukan secara fisik semata, tapi amalan ini lahir dari hati yang penuh dengan iman, hati yang penuh dengan harapan. Nah, kalau hati kita kotor, gagal kita. Lalu pencarian Lailatul Qadar, apa kata Nabi SAW? Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban. Barang siapa yang mencari Lailatul Qadar atau menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala ihtisab, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Amalan-amalan favorit di bulan Ramadan disebutkan, dimention oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam, selalu beliau kaitkan dengan kualitas hati seorang hamba tersebut. Bukan hanya sekedar barang siapa yang puasa, barang siapa yang terawih, barang siapa yang cari Lailatul Qadar. Enggak. Imanan wahtisaban, imanan wahtisaban, imanan wahtisaban. Itu poin. Jadi ketika kita masuk ke Ramadan, tanpa persiapan sisi ini, oh, berarti Anda masuk ke medan perang tanpa senjata terpenting dalam medan perang itu. Nggak akan berhasil. Ini yang harus kita perkuat, hadirin sekalian. Makanya sebagian ulama klasik ketika berbicara, atau Ibnu Rajab menukilkan ketika beliau bicara tentang bulan Sya'ban, wa bihadzal khisal balagha man balag. Itu kata beliau. Dengan amalan inilah dan mentalitas inilah semua orang sukses menggapai kesuksesannya. Ini. Salamatus sadar, hadirin. Hati yang bersih. Bersih dari kesyirikan. Bersih dari kebid'ahan, bersih dari virus-virus hati. Bersih dari hasad, bersih dari kesombongan, bersih dari riya, bersih dari sum'ah. Hadirin Ramadan ternyata tidak semudah dan semulus yang kita perkirakan sebelumnya. Coba kita menengok ke belakang sedikit. Di tahun lalu, di 2 tahun lalu, di 3 tahun lalu, di 4 tahun lalu. Memangnya target-target kita tercapai semua? Banyak yang tidak tercapai. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah.
Padahal semua atau banyak motivasi sudah kita dengarkan. Cuman sebulan kok, Mas. Cuman sebulan, akhi. Ayo sebulan aja. Ya sebulan, tapi nggak mudah. Syaitan dibelenggu. Syaitan dibelenggu. Tapi kalau kita masuk ke Ramadan dengan hati yang kotor, susah kita bergerak. Susah kita berjuang. Ini yang harus kita renungkan, hadirin sekalian. Banyak kita lupa. Semua persiapan kecuali hati. Padahal inilah kunci sukses semua para ulama. Wa bihadil khisal balagha man balag. Dengan modal inilah semua orang sukses mencapai kesuksesannya dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Nggak bisa tanpa ini. Dan sebagaimana yang kita sampaikan, ini bukan hanya kunci sukses di Ramadan. Ini juga kunci sukses kita setelah Ramadan. Setelah Ramadan. Di bulan-bulan berikutnya, apa yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am 125. Allah katakan, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka barang siapa yang Allah inginkan, Allah ingin dia dapat hidayah. Kalau Allah ingin memberikan hidayah kepada hadirin sekalian, apa yang terjadi? Yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan buat hatinya lapang menerima kebenaran dan menjalankan Islam dan kebenaran itu. Lapang. Allah buat hatinya bersih, lapang untuk menjalankan kebenaran. Plong aja gitu, enak aja. Menjalankan amalan tuh plong gitu loh. Membuat keputusan besar dalam hidup selama itu di jalan Allah untuk mencari ridho Allah, plong aja tuh. Padahal yang kita pertaruhkan misalnya harta kita. Yang kita pertaruhkan misalnya pekerjaan kita. Tapi karena ini yang Allah ridhoi, plong aja tuh hadirin hati. Itu, hidup tuh itu hadirin. Itu inti dari kehidupan. Hati yang plong, hati yang nyaman, hati yang tenang ya hadirin. Gitu. Terus berikutnya apa? Waman yurid an yudillahu. Dan barang siapa yang Allah ingin sesatkan dia. Yang Allah ingin sesatkan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Apabila ada orang, Allah ingin sesatkan orang ini. Apa yang Allah lakukan? Yaj'al sadrahu dayyiqa haraja ka'annama yas'adu fis sama. Allah akan buat dadanya sempit, sesak sebagaimana dia naik ke atas langit. Dibuat sesak. Kalau
gue nyesek kemarin. Nah itu hati-hati itu hadirin. Hati itu kalau udah nyesek banget, itu bahaya. Itu bahaya. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, mungkin hal-hal seperti ini mungkin ya kurang menarik perhatian sebagian orang karena nggak ada embel-embel uangnya, nggak ada embel-embel popularitas, nggak ada embel-embel kekuasaan. Tapi kalau orang mengerti kehidupan dan khususnya orang-orang yang sudah makan asam garam kehidupan, senior-senior kita dalam kehidupan, mereka akan mengerti benar bahwa itu inti dari kehidupan. Kelapangan dada, hati yang bersih dalam menjalani kehidupan. Dan kesengsaraan yang sejati itu bukan hidup miskin, tapi hidup dengan hati yang sempit, hadirin. Hidup dengan hati yang sempit. Hidup dengan hati yang sempit. Wih, itu berat. Benar deh hadirin. Udah dimatiin belum handphonenya? Alhamdulillah. Dan yang lain nengoknya jangan galak-galak hadirin. Galak. Itu kalau kita nengok kayak gitu, itu bukannya cepet di silent, buyar itu hadirin. Gitu, tenang aja. Jadi nggak menyelesaikan masalah juga nengok kayak begitu. Nengoknya yang ini loh, yang teduh-teduh lah. Gitu. Ya, makanya hadirin. Saya kenal tuh seseorang hadirin. Dulu itu pendapatannya 100 juta. Kecil ya? Masya Allah. Gak ada ekspresi loh di sini. Beda. Emang kalau hadirin pendapatannya berapa? Hah? Saya pikir kaget loh, tapi enggak ya. Boleh. Masya Allah. Terus juta itu kecil ternyata di sini. Beliau pendapatannya 100 juta per hari. Oh. Loh. Kok baru kelihatan ininya sih? Biasa dong full aja gitu loh. Gitu. 100 juta per hari. Tapi pekerjaannya bermasalah hadirin. Gitu loh. Lalu ditinggalkan. Sekarang pendapatannya berapa ya? 5 atau 6. Juta per bulan. 100 juta per hari. Jadi 5 atau 6 juta per bulan. Tapi apa kata beliau?
saya nggak pernah merasakan hidup selapang ini, Ustaz. Saya nggak pernah ngerasakan. Dulu memang saya banyak uang, tapi dada tuh sempit. Sekarang tuh kayak bahagia aja gitu. Bahagia, tenang gitu. Bayangkan. Makanya orang yang ngerti kehidupan dan udah makan asam garam gitu. Yang usianya udah ini ngerti. Ya kayak antum-antum gini lah. Antum kan berapa? Antum berapa sih umurnya? 67? 68? Nah, kira yang tahu bahwa ada banyak hal yang lebih penting dari yang banyak diomongkan banyak orang. Itu hadirin. Itu inti. Makanya kan hadirin Allah muliakan. Ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhadapan dengan Firaun. Firaun hadirin. Firaun. Siapa yang nggak kenal Firaun? Hah? Kurang apa? Mengerikan apa Firaun hadirin sekalian? Firaun itu simbol kezoliman, betul nggak? Hah? Betul. Masya Allah. Terus apa lagi? Apa sih? Sebutkan dua hal. Kalau terbesit, kalau ada dengar kata Firaun itu, dua hal yang terbesit di benak hadirin apa? Tenang. Jangan emosi. Saya bukan Firaun, walaupun banyak dosa juga. Jangan tamak dan angkuh. Sabar mas, sabar. Kita kasih deh. Daripada nggak bisa pulang, dan kita kasih aja lah. Chaos. Nggak langsung tapi. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Itu dua orang yang agak mengkhawatirkan. Hadirin Allah muliakan. Sombong, tamak, ngaku rob kan. Ikon kekuatan hadirin. Masih ingat? Wa fir'aun nadhil autad. Wa fir'aun nadhil autad. Dalam surat Al-Fajr ayat 10 itu apa kata Allah? Dan Fir'aun pemilik tentara yang sangat kuat. Tentara. Nah, saya ingin tanya sama hadirin sekalian. Kalau misalnya nih, kita disuruh berhadapan dengan orang kayak gitu. Terus hadirin dikasih kesempatan berdoa. Minta apa? Hah? Minta kawin. Oh, pintar ya. Ya sebelum mati ya nikah dulu lah Pak Ustaz. Paling enggak dapat surga dunia lah. Minta apa hadirin? Hah? Minta apa? Hah? Ini antum berhadapan dengan sosok yang memiliki tentara yang sangat legendaris. Sampai disebutkan dalam Al-Quran loh, Fir'aun adzil autad. Nah, coba untuk pikirkan, insya Allah kita akan bahas pada salat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian kita. Dan kita sudah sampai pada bahwa salamatus sadar wa insyirahus sadar adalah kunci keberhasilan, bukan hanya memasuki Ramadan, tapi juga dalam kehidupan keseharian. Khususnya ketika kita menghadapi masalah-masalah besar. Ketika kita sedang menghadapi banyak masalah, hadirin. Intinya cocok banget lah buat antum gitu loh. Karena kalau saya amati deritaan ini muka-muka banyak masalah. Loh bener gak nih hadirin? Itu suudzon apa husnudzon? Ya? Buruk sangka atau baik sangka? Hah? Pengen bilang suudzon gak enak, buru sendiri. Tapi kenapa beliau ngomong begitu ya? Itu tuh husnudzon hadirin. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu kalau sayang sama sebuah kaum, Allah akan uji mereka. Masya Allah. Jadi punya muka banyak masalah, positif atau negatif? Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Nah, hadirin Allah muliakan. Dan semakin kita menghadapi masalah-masalah besar, kita semakin butuh dengan salamatus sadar atau insyirahus sadar. Sebagaimana yang sebelum sholat kita sudah bahas. Udah dipikirin belum hadirin? Saya nanya udah dipikirin belum? Saya belum nanya, saya belum minta ngangkat tangan. Udah dipikirin atau belum? Udah. Jadi kalau antum berhadapan dengan orang kayak begitu tuh, terus antum punya kesempatan minta sama Allah, apa yang antum minta? Ini jujur loh ya, bukan personal branding. Hah? Hah? Apa? Minta apa? Minta hidayah. Siapa yang dikasih hidayah? Oh, pinter nih dapat. Masya Allah. Itu. Kenapa minta senjata, minta hidayah? Semoga dia dapat hidayah aja. Kalau dapat hidayah selesai masalah. Tapi, apa yang Nabi Musa minta hadirin? Mari kita buka surat Toha. Ayat ke-24. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa misi Allah kepada Nabi Musa
Atau apa misi yang Allah berikan kepada Nabi Musa? Allah berfirman, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah ke Fir'aun. Dia benar-benar melampaui batas. Pergilah ke Fir'aun. Fir'aun benar-benar melampaui batas. Sudah kelewatan dia ini. Lalu apa yang diminta Nabi Musa? Ketika beliau diperintahkan sebuah misi yang sangat berat. Permintaannya adalah Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Masya Allah. Wahlul uqdatan min lisan. Masya Allah. Yafqahu qawli waja'alli. Oh hilang suaranya. Gimana sih ini? Nggak komit nih hadirin. Waja'alli waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Kaidu sabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira. Itu permintaannya Nabi Musa. Dan menariknya, permintaan pertamanya bukan minta senjata, bukan minta pasukan, bukan minta uang, bukan minta logistik kepada Allah. Permintaan pertamanya adalah Rabbi shrahli sadri. Allahu Akbar. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Minta kelapangan dada dan minta kelapangan hati. Ketika menghadapi masalah yang sangat besar. Nah, coba bandingkan dengan diri kita. Ketika kita menghadapi masalah yang sangat besar, apakah ini yang kita minta? Atau kita hanya fokus pada sisi teknis, walaupun sisi teknis penting, gak ada yang meragukan sisi teknis itu penting. Tapi lihat bagaimana kalimullah, salah satu manusia terbaik itu bersikap. Sebelum beliau meminta kefasihan dalam berbicara, kemampuan diplomasi, atau sebelum beliau meminta seorang teman seperjuangan, yang tidak lain tidak bukan adalah saudara beliau sendiri. Sebelum itu yang belum minta apa? Rabbi shrah li sadri. Kalau lapangkanlah dadaku. Ini penting. Ini kunci keberhasilan hidup. Kita harus belajar dari yang terbaik. Dan di antara yang terbaik dari yang terbaik adalah Nabi Musa alaihissalam. Ulul azmi minar rusul. Itu 5 manusia terbaik di dunia. Ulul azmi. 5 Nabi dan Rasul terbaik. Alaihimussalatu wassalam. Lihat bagaimana mereka berpikir. Bagaimana mereka jitu dalam meminta. Sedangkan kita karena minim ilmu nggak ngerti apa yang kita minta. Dan seringkali dalam menghadapi masalah-masalah besar kita meminta sesuatu yang nggak efektif sama sekali. Dan nggak bantu kita sama sekali. Dan itu yang membuat kita berantakan.
Itu yang membuat kita babak belur dalam hidup. Makanya ketika kita mau masuk Ramadan secara jangka pendek, dan kita menghadapi masalah-masalah hidup secara jangka pendek dan jangka panjang, sudahkah kita minta itu? Dan lihat bagaimana keterangan para ulama tafsir ketika menjelaskan doa Rabbi syrah li sadri. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, hadza su'alun min Musa li Rabbih azza wa jal. Ini adalah doa dari Nabi Musa kepada Rabbnya azza wa jal, an yashrah lahu sadrahu fima ba'athahu bihi. Beliau meminta agar dada dan hati beliau dilapangkan, dibersihkan, diselamatkan dalam menjalani misi ini. Fa innahu qad amaru bi amrin azim. Karena Allah telah memerintahkan beliau misi yang sangat besar, sangat agung, sangat berat, sangat sulit. Wahab bin Jasim, ini sebuah perintah yang sangat besar. Ba'athahu ila a'zami malikin ala wajil ard. Beliau diperintahkan berhadapan dengan raja yang paling besar di atas permukaan bumi pada saat itu. Wa ajbarihim, dan yang paling zalim, yang paling fasik, yang paling sombong. Wa asyaddihim, yang paling keras. Wa asyaddihim kufra, dan yang paling parah kekufurannya. Wa aktsarihim junuda, dan yang paling banyak pasukannya. Hadirin Allah muliakan, itu yang diminta. Ini makanya pentingnya ilmu itu tuh di situ, hadirin. Karena manusia itu zuluman jahula. Al-Ahzab 72, manusia tuh nggak ngerti gitu loh. Emang bodoh kita ini. Makanya kunci keberhasilan nomor satu kata para ulama seperti Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin adalah yaqadhah, sadar dulu gitu loh. Kita harus sadar bahwa kita ini bodoh. Bodoh tuh harus belajar. Sampai berdoa aja kita nggak ngerti minta yang paling penting dalam hidup. Insyirahul sadar. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ini bukan hanya di Ramadan, tapi ini untuk kehidupan kita dan sisa umur kita. Minta kelapangan hati, kebersihan hati. Berhenti sampai di situ? Enggak. Kelapangan hati hadirin sekalian adalah salah satu tolak ukur kondisi kita di alam kubur nanti. Anda pernah ngebayangin gak sih kondisi dalam kubur saya itu seperti apa sih? Pernah mikirin itu gak hadirin? Pernah. Gimana kira-kira? Yang kesimpulannya apa? Seringkali kita kalau mikir itu kan sebatas, oh serem nih Pak Ustadz lah. Waduh, gak ngerti ya anak nih. Oh takut ya pokoknya. Ya itu bagus, kita jadi berpikir. Tapi sebenarnya ada clue loh hadirin. Ada cara untuk memberikan gambaran bagaimana kehidupan alam kubur kita nanti. Dan ini sangat personal. Dan ini dijelaskan oleh ulama kita. Di antaranya dijelaskan Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala dalam Zadul Ma'ad. Catat baik-baik. Kata beliau, anna halal abdi fil qabri kahalil qalbi fil sadari na'iman wa azaba.
wasijnan wantilaqa. Kondisi seorang hamba di dalam kuburnya nanti itu seperti kondisi hatinya pada saat di dunia. Kalau hatinya merasakan kenikmatan kelapangan, maka dia akan dapat kelapangan kubur pada saat dia wafat. Dan kalau hatinya nyesek, terus sedih terus, lalu plain, hambar segala macam, maka ada masalah besar nanti di dalam kubur. Gitu. Ini penting. Makanya sebuah permainan syaitan ketika syaitan membisikkan seorang hamba agar dia bunuh diri, hadirin. Orang tuh bunuh diri karena hatinya udah bingung, udah sesak, udah pelik, udah nyesek segala macam. Anda bunuh diri, ya itu nanti dapat lagi. Itu bukan solusi. Justru tanpa akhir Anda juga pening ngadepin masalah yang cuma beberapa bulan, gimana ngadepin nanti dalam kubur? Berapa tahun orang dalam kubur? Jadi ini yang perlu kita camkan. Dan disayangkan banyak di antara kita itu tidak pernah fokus kepada hatinya. Fokus pada jiwanya. Ada sebagian ngaji bertahun-tahun tapi nggak pernah membahas tentang hati dan jiwa. Padahal itu masa depan dia di dalam kubur. Anna hadal abdi fil qabri kahadil qalbi fil sadar na'iman wa azaba. Kondisi seseorang dalam kuburnya itu seperti kondisi hatinya di dalam dadanya. Kalau nikmat maka dia akan dapat nikmat kubur. Kalau dia sengsara dia akan dapat kesengsaraan dalam kubur. Itu hadirin. Masihkah kita meremehkan masalah ini? Masihkah kita melupakan masalah ini? Makanya kan para ulama menjelaskan bahwa kebahagiaan itu satu paket, hadirin. Kita nggak mengenal konsep sengsara di dunia, bahagia di akhirat, enggak. Satu paket, full package. Bahagia dunia, bahagia alam kubur, bahagia itu yang harus kita cari, bahagia di akhirat. Makanya doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu wa qina adzabannar. Makanya ulama mengatakan barang siapa yang tidak mendapatkan surga dunia, dia nggak akan masuk surga akhirat. Dan surga dunia dijelaskan sebagai ulama insyirahus sadar. Kelapangan jiwa, bersihnya hati dari kesyirikan, dari penghambaan kepada makhluk, dari kesombongan, dari hasad, hadirin, dari hubu dunia, cinta pada dunia. Dan itu yang akan membuat kita menikmati hidup dan kita akan berhasil di alam kubur. Lalu setelah kita berhasil dalam kubur, sudah selesai? Belum. Ini juga kunci keberhasilan di hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Ketika Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak ada manfaatnya harta dan keturunan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Anda punya uang berapapun nggak ada manfaatnya, kata Allah. Anda punya anak yang lucu-lucu, yang pintar-pintar, yang jenius-jenius, yang cerdas-cerdas, yang banyak, nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Ini yang punya hari kiamat yang berfirman. Ini Malik Yaumiddin yang berfirman, yang menjelaskan apa yang akan terjadi di sana. Bukan kita.
Allah tabaraka wa ta'ala. Malik yaumiddin. Yang punya, yang berfirman. Rajanya hari kiamat, yang berbicara. Gak ada manfaatnya Anda punya uang sebanyak apapun. Gak ada manfaatnya. Lalu Allah buat pengecualian di ayat berikutnya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati yang selamat. Selamat dari kesyirikan. Selamat dari virus-virus hati. Selamat dari kesombongan. Selamat dari ria. Dari ujub. Dari hubud dunia. Dari hasad. Dari cinta pujian manusia. Dari cinta harta dunia. Terlepas dia dikayakan oleh Allah atau dia hidup miskin. Jadi hadirin Allah muliakan. Gak ada yang selamat kecuali ini. Yang bermanfaat itu kalau kita dibangkitkan di hadapan Allah dan kita punya hati yang bersih. Punya hati yang bersih. Oh, kalau nggak repot hadirin. Artinya kalau kita bisa bekerja berjam-jam untuk mengumpulkan harta, seharusnya kita lebih punya waktu untuk membersihkan hati kita. Karena kalau kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk hal yang gak ada manfaatnya sama sekali di akhirat, harusnya kita lebih punya waktu untuk mengerjakan hal yang akan memberikan manfaat kita pada hari kiamat tersebut. Itu kan. Kita yang berusaha punya anak, program A, program B, program C, program D. Anak-anak gak ada manfaatnya pada hari kiamat. Kecuali kalau Anda punya hati yang bersih. Harusnya Anda lebih punya waktu. Gak apa-apa. Jadi program, gak apa-apa program. Selama halal. Tapi harusnya, mana program buat jiwa kita hadirin. Mana program buat hati kita. Mana waktu. Kok gak punya waktu itu? Kenapa waktu kita habis untuk halal yang gak ada manfaatnya di akhirat? Kecuali kalau kita punya hati yang bersih. Kecuali jika kita punya hati yang bersih. Baru harta bermanfaat. Baru anak-anak bermanfaat. Kalau hati kita kotor dengan kesyirikan, apalagi syirkul akbar, mau punya anak yang baik juga gak ada manfaatnya. Marilah kita merenung hadirin sekalian. Dan coba kita evaluasi diri kita lagi. Sudah bersihkah hati kita? Ini paralel hadirin. Yang harus kita lakukan sebelum menatap Ramadan. Dan bukan hanya di Ramadan. Tapi pasca Ramadan insya Allah ta'ala. Karena ini menentukan kondisi kita di alam kubur. Dan bagaimana kita dibangkitkan di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Jika kita punya hati yang bersih seperti itu, maka kita akan berhasil di dunia, lalu di alam kubur, dan di akhirat kelak. Itu. Dan kita nggak tahu kapan kita wafat. Siapa hadirin kalau malaikat maut itu datang pada esok hari misalnya. Sudah bersihkah hati kita? Maka coba mari kita renungkan. Kita tuh selama ini ngapain sih gitu. Apa yang kita kerjakan? Apa yang kita lakukan? Apakah benar-benar mengerjakan yang bermanfaat atau enggak? Ini yang paling penting. Di samping kita urus urusan duniawi kita. Dan urusan duniawi kita, kalau kita kerjakan dengan hati yang bersih, enaknya luar biasa. Kita jualan, kita dagang, gak laku, hati kita bersih dari kesyirikan,
hati kita bersih, penuh dengan tauhid, hati kita yakin bahwa Allah tuh Ar-Razzaq, gak laku, alhamdulillah gak ada masalah. Kita yakin sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ini gak kontradiksi. Justru inilah kebahagiaan kita. Hadirin yang jomblo ini kalau maju ke akhwat ditolak, hati antum bersih, gak masalah hadirin. Kenapa antum nyesek? Hatinya kotor. Bukan akhwatnya tuh sombong. Emang akhwat-akhwat sombong-sombong Pak Ustadz. Bukan akhwatnya sombong-sombong. Hati kita ini yang sempit. Benar gak akhwat? Emang sombong kalian itu? Wah. Ciri-ciri orang yang tidak sombong, tidak pernah mengklaim dirinya tidak sombong. Ya Allah, kena semua deh. Ya kita harus bersihkan diri kita termasuk yang bicara hadirin. Jadi ini kita nih suka salah kaprah. Suka salah kaprah. Ada orang jelek-jelekin kita, kita terpukul. Itu kita terpukul tuh bukan gara-gara lisan dia. Hati kita sempit hadirin. Hati kita sempit. Makanya kenikmatan yang Allah sebutkan ke Rasulullah SAW apa? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan jiwa Anda wahai Muhammad. Itu mahal hadirin. Maka jadikanlah momentum menghadapi Ramadan untuk kita fokus bukan hanya pada saat menghadapi Ramadan, tapi ini jadi momentum untuk bicara program jangka panjang kita, menata jiwa dan hati kita. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isyanya mana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati dan meridhai Al-Imam Ibnul Jamaah rahimahullah, Ustadz beserta keluarga dan seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Ahsanallahu ilaikum wa iyyakum. Izin bertanya, di sisi lain waktu Ustadz pernah menjelaskan bahwa ketika amalan itu terasa berat di hati dan berat kita menjalani, maka amal itu semakin afdol. Namun penjelasan ayat hari ini bahwa ketika Allah kasih hidayah, Allah akan buat hatinya lapang dalam menjalani perintahnya. Bagaimana penjelasan Ustadz, bagaimana cara kita membedakan bahwa ketika amalan terasa berat itu karena hati kita kurang lapang, atau memang ujian yang Allah kasih berat? Jazakallahu khairan. Iya, terima kasih atas pertanyaan. Kita harus melihat itu dari dua sisi hadirin sekalian. Sisi yang pertama, amalan itu dari bobotnya ada yang ringan, ada yang berat. Ada ringan, ada yang berat. Sama kayak ujian. Ujian itu ada yang ringan, ada yang berat soalnya gitu loh. Nah, apakah titik sampai di sini? Enggak. Baru
setelah itu sisi kita. Nah, sisi kita, perasaan kita terhadap amalan tersebut itu tergantung kualitas hati kita. Ketika hati kita sedang lemah, maka amalan yang ringan pun seringkali terasa berat, apalagi yang berat gitu loh. Tapi kalau hati kita kondisinya lagi bagus, lagi oke, iman lagi tinggi, maka jangankan yang ringan, yang berat pun terasa ringan. Dan itu kita rasakan. Kita rasakan bersama-sama. Betapa banyak orang yang sanggup qiyamul dalam waktu lebih dari 1-2 jam di 10 malam terakhir Ramadan misalnya. Imannya lagi oke. Dan dia nggak merasa apa, dia senang aja. Tapi setelah Ramadan, jangankan 2 jam, 20 menit aja setengah mati dia. Padahal amalannya sama. Jamnya sama. Nah ini berarti berkaitan dengan kondisi hatinya. Sama kayak ujian, ada soal yang mudah, ada yang berat. Nah persiapan kita gimana ngadepin ujian? Kalau ini kita lemah dan lain sebagainya, itu soal yang mudah pun jadi terasa berat. Tapi kalau persiapan kita matang, alokasi kecerdasan yang kuat, maka jangankan yang mudah, yang berat pun akan terasa mudah. Nah gitu. Nah ketika kita merasa berat, berarti kondisi hati kita lagi ini nih. Nah tapi Allah tuh maha arhamur rahimin. Ketika kita merasa berat, tetap Allah kasih rahmatnya. Di antaranya Allah kasih pahala. Inna idhamil jaza ma idhamil bala. Gitu loh. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung beratnya ujian. Al-ajru ala qadri masyaqqah. Bahwa pahala itu tergantung tingkat kesulitan. Jadi semua bisa jadi pahala. Ya jangankan itu, kita lagi berdosa saja, itu ada tawaran pahala. Gimana? Istighfar, Anda diampun. Itu pahala istighfar. Itu pendosa. Apalagi orang yang berjuang untuk mengerjakan amalan yang dia rasa berat. Karena proses dia untuk mencapai hati yang baik dan yang berkualitas. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga selalu dalam lindungan dan kemuliaan Allah. Amin. Wa iyyakum. Izin bertanya Ustadz, ingin sekali memasuki Ramadan dengan hati yang bersih, namun rasanya berat sekali. Qadarullah sedang diberi Allah ujian, dibukakan kenyataan pahit bahwa suami berkhianat bertahun-tahun. Sakit hati, dendam, dan amarah selalu menyesakkan dada. Seperti film yang selalu berputar di kepala. Terlebih perlakuan suami yang buruk kepada saya, berbanding terbalik bak bumi dan langit dengan sikapnya yang sangat memuliakan selingkuhannya. Mohon pencerahan Ustadz, jazakallahu khairan wa iyyakum. Ini nggak mudah jelas hadirin. Oleh karena itu semoga yang bertanya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, segera perbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah. Karena istighfar itu memberikan kita kekuatan. Lalu yang kedua, intinya tuh apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Aun, hadirin. Ibnu Aun rahimahullah ta'ala mengatakan, dzikrun nasida wa dzikrullahi dawa. Mengingat manusia atau makhluk itu penyakit. Dan ingat Allah itu obat. Gitu loh. Jadi buang jauh-jauh, ingat makhluk, ingat manusia, kalau kita nggak mau sakit hati dan kalau kita ingin move on. Dan memang syaitan akan putar terus itu memori tersebut dan dilawan, di-cut dari awal. Bisa kok.
Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah kalau kita hadapi dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir pagi petang itu jangan lepas. Zikir pagi petang itu kekuatan. Dan ketika zikir pagi petang itu benar-benar direnungi, diresapi. Lalu wasta'inu bis sabri wassalam, minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Sholat harus kuat, hadirin. Lalu kuatkan ibadah malam, khususnya sepertiga malam terakhir. Jadi semua benteng itu dibangun. Lalu fokus apa yang bermanfaat bagi kita. Fokus. Hadirin, hukum asalnya yang sengsara itu yang bermaksiat atau yang melakukan ketaatan? Yang bermaksiat. Nah, yang selingkuh siapa? Dalam kasus ini, suami. Harusnya berantakan itu yang selingkuh. Tapi kenapa pasangan jadi ikut-ikutan berantakan? Nah, berarti harus ada yang dievaluasi juga. Harus ada yang dievaluasi. Karena itu kaidah. Yang taat tidak akan hancur. Kan begitu firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dan dia beriman, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik dan bahagia. Jadi kalau kita benar-benar menggabungkan antara iman dan amal soleh, maka kita akan bahagia. Nah, kenapa hidup kita nggak bahagia? Berarti ada masalah di sini ini. Bukan masalah, bukan sebatas karena pasangan kita, bukan. Tapi karena masalah di diri kita. Maka jangan salah diagnosa. Oh, berarti suami aku benar, jelas salah dan dosa besar kalau sampai zina dan fatal. Tapi fatalnya dosa suami kita tidak akan menghancurkan kita, nggak akan. Fatalnya kesalahan suami kita itu tidak akan menghancurkan kita. Saya ingin tanya, saya tutup dengan ini. Khususnya tanya ke ibu-ibu. Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, Fir'aun itu sebagai hamba laki-laki dan suami kesalahannya fatal apa enggak, Bu? Ibu-ibu, fatal banget atau fatal biasa-biasa aja? Masya Allah. Suami pernah melakukan kesalahan fatal nggak, ibu-ibu? Nggak baik. Suaminya baik-baik, alhamdulillah. Nah, lebih fatal mana, kesalahan suami kita atau kesalahan Firaun? Bingung ibu-ibu. Ya Fir'aun lah ibu-ibu. Gak usah bingung. Nah, pertanyaan saya simpel. Kesalahan fatal Fir'aun itu menghancurkan jiwanya istrinya apa enggak? Asia? Enggak. Enggak menghancurkan Asia. Bahkan Asia menjadi wanita terbaik. Langsung direkomendasikan Rasulullah SAW. Itu poinnya. Kesalahan fatal suami itu tidak akan menghancurkan istri. Jika istri tahu bagaimana bersikap sebagai hamba. Saya nggak menggampangkan, berat lah dikhianati, dikasari lah, suami itu sangat berat. Nggak ada maksud untuk meremehkan, tapi ingatlah selalu fakta itu. Ingatlah selalu fakta tersebut. Betul nggak semua, atau betul kita nggak bisa sampai imannya Asia. Hanya saja la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah Ta'ala misal yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita.